Jangan tunjuk sedih, jangan bersungut. Dari pedih hati tiada yang luput. Serahkan pada Yesus segala tangismu, karena hanya Ia yang beri hiburan. Bawa pada Tuhan keluhmu senang, ceritakan padanya yang mengusik gelap. Damai dan kuasa diberi padamu, dan di dalam susah engkau dibantu. Bila engkau sudah dihiburkannya, bantulah saudara dalam sedihnya. Padanya kabarkan kasih dan rahmat. Tuhan tak biarkan yang cari selamat. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat perlindungan-Mu sampai pada saat ini. Tuhan, di sini kami akan belajar melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin kami agar kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 6 September 2023 yang berjudul Hamba Kristus. Apakah yang Paulus tuntut dari para hamba Kristen dalam instruksinya yang terperinci kepada mereka? Dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Paulus meminta para hamba Kristen untuk menaati Tuhan mereka, menawarkan pelayanan yang tulus dan sangat baik. Yang penting adalah referensinya yang berulang-ulang tentang penggantian besar yang dia minta untuk mereka buat. Mereka tidak boleh menempatkan Tuhan mereka di tempat Kristus, yang mempersembahkan kepada Tuhan mereka kesetiaan yang telah milik Kristus saja. Sebaliknya, dalam komitmen dan kesetiaan yang memotivasi pelayanan mereka yang tulus dan terbaik, mereka harus menempatkan Kristus, Tuhan menggantikan Tuhan. Dalam mendorong perubahan penting ini, Paulus menawarkan perubahan pemahaman Kristen tentang hubungan Tuhan hamba. Perhatikan beberapa cara Paulus menekankan perubahan ini kepada mereka. Tuhan mereka diubah nilainya oleh Paulus sebagai Tuhanmu yang di dunia. Mereka menunjukkan ke arah guru yang sesungguhnya dan surgawi. Dalam Efesus 6 ayat 5 penekanan diberikan. Mereka harus melayani dengan rasa takut dan gentar dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dalam Efesus 6 ayat 5 penekanan disediakan. Paulus mencatat perubahan ini dengan sangat jelas dalam berargumen bahwa hamba Kristen harus menawarkan
pelayanan yang tulus sebagai hamba, bukan sebagai hamba Tuhan mereka, tetapi sebagai hamba Kristus. Terdapat dalam Efesus 6 ayat 6. Dalam melaksanakan pelayanan mereka, mereka harus melakukan kehendak Allah dari hati, menawarkan pelayanan sepenuh hati yang ditunjukkan kepada Allah. Terdapat dalam Efesus 6 ayat 6. Paulus mengundang pelayanan yang bermotivasi positif, yang diberikan seperti melayani Tuhan dan bukan manusia. Terdapat dalam kitab Efesus 6 ayat 7. Untuk pelayanan sepenuh hati mereka, para hamba Kristen boleh mengharapkan pahala penuh dengan Kristus ketika Dia kembali. Mereka telah melakukan pekerjaan mereka untuknya dan boleh mengharapkan pahala darinya. Sebuah gagasan yang sangat menarik bagi para hamba yang tidak dibayar. Seorang hamba mungkin merasa tidak dihargai atau lebih buruk dari itu oleh tuan duniawi. Bandingkan dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20. Hamba yang percaya bagaimanapun memiliki tuan yang penuh perhatian, memperhatikan kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik dalam kitab Efesus 6 ayat 8 dan menawarkan pahala yang pasti. Betapapun kita mungkin berharap bahwa kitab suci telah secara terbuka mengutuk praktik mengerikan ini, ternyata tidak. Meskipun demikian, prinsip-prinsip apakah yang dapat kita tarik dari kata-kata Paulus dalam konteks ini mengenai bagaimana kita berhubungan dengan orang yang bekerja dengan kita dalam konteks kita sendiri? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh bermanfaat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin.